Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairil huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, subuh Jumat tanggal 1 bulan Sya'ban 1446 Hijriah tanggal 31 yalah bulan Januari 2025. Alhamdulillah, Allah telah memilih kita, memberikan hidayah kepada kita. Pagi ini hadir dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan segala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh ini satu paket. Allah beritakan satu paket. Zuhur, asar, maghrib, isya satu paket. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasakil lail. Dirikan salat sejak gelincirnya matahari sampai malam hari. Ini satu paket. Kalau kita potong berarti ada nambah subuhnya di sini. Lidzuluki syamsi, gelincir matahari, karena matahari di atas kepala kita tuh haram. Bertepatan dengan paling puncak ada 3 yang diharamkan salat. Matahari terbit, matahari ada di atas, dan matahari tenggelam. Harus kita betul-betul mengerti waktu itu. Itu diharamkan mengerjakan salat. Liduluki syamsi, pada saat matahari itu gelincir. Gelincir ada bayang-bayang. Di mana membuktikan matahari itu ada di atas kita. Kalau kita berjalan di terik panas, maka tidak ada bayang-bayang. Berarti ada di puncak. Manakala bayang-bayang itu bergeser, maka itulah waktu zuhur. Di saat bergelincirnya matahari ila ghasakil lail, sampai waktu malam. Zuhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda, kata Allah. Dan dirikan salat subuh, laksanakan salat subuh, karena waktu kalian melaksanakan salat subuh itu kalian disaksikan oleh para malaikat. Ada salat yang khusus, rakatnya paling sedikit. Tapi Allah katakan dalam Al-Quran, malaikat menyaksikan.
Mungkin kita bertanya, malaikat apa yang menyaksikan itu? Maka para ulama menyebutkan di waktu subuh itu terjadi aplusan antara malaikat malam disambung tugas dengan malaikat penjaga siang. Malaikat malam meninggalkan tugasnya, malaikat siang masuk tugas baru. Pada kedua malaikat itu terkumpul. Waktu itu kita salat subuh, disaksikan oleh para malaikat. Biar rakaatnya sedikit, tapi nilainya paling tinggi. Sehingga Allah yarham Buya Hamka, kalau mau melihat umat Islam, kata beliau, lihatlah pada salat Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah pada salat subuh. Hendak melihat orang Islam, lihat di Idul Fitri, Idul Adha. Nang kada pernah turun ke masjid ya tuh 4 jua Idul itu dari dah. Tapi kita hargai, alhamdulillah. Sekalipun di lapangan mereka batahiyatul masjid. Begitu datang orang takbiran Allahu Akbar, karena saling kada mengertinya. Tahiyatul masjid kada boleh karena di lapangan, tahiyatul lapangan kada ada. Itu. Tapi ulun seumur-umur di Banjarnya pernah menemui bahar itu hendak masuk ke lapangan, kada ingat ulun, lupa di mana salatnya. Di muka pintu gerbang itu ditulis di kardus, tidak ada tahiyatul masjid katanya. Tadi tahiyatul masjid. Wah, ini Pak Hampang sudah jarang tuh, cuma ada jo ketikongan sekung berdua nang berdiri. Nah, hendak melaksanakan salat. Sampai ke lapangan terbuka, kita duduk bertakbir. Ya, kemudian hendak melihat orang yang beriman, kata Buya Hamka, lihatilah salat subuh. Ulun melihat salat subuh di Mujahidin ini luar biasa. Mudah-mudahan kada malam Jumat aja, kada subuh Jumat aja, subuh yang lain penuh sesak nang kayak ini pertanda orang yang beriman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada kajian pagi ini ulun ingin sampaikan sebuah hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim fi sahihain dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apabila Ali disebut ada Abi Thalib, padahal ayahnya tidak Muslim. Apabila Umar disebut ada Al-Khattab, padahal ayahnya Umar tidak Muslim. Artinya dalam silsilah Muslim atau kada Muslim, orang tua kita tetap dinisbahkan kepada orang tua yang mendidiknya, sekalipun kada Muslim. Jadi pada saat anaknya menjadi mu'alaf, kemudian ayahnya belum, tetap identitasnya kepada ayahnya yang belum Muslim. Namun doanya untuk yang berdua ini satu yang didoakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umarnya Islam, Alinya Islam, ayahnya belum Islam. Coba jika Abdullah ibnu Abbas, riwayat hadis juga banyak dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, maka kita doanya keduanya radhiyallahu anhuma, karena ibnu Abbasnya seorang sahabat dan Abbasnya seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Itu indahnya pertalian Islam. Di setiap kesempatan selalu saling mendoakan. Kada ringan-ringan Pak. Radhiyallahu anhu kada ringan-ringan. Semoga Allah meridhoimu. Radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah meridhoimu. Kalau para sahabat mendapat gelar jatah doa radhiyallahu an, kita dapat jualah. Kita dapat, tapi kada usah orang menyebut ngaran ulun radhiyallahu an, pian kada usah mengucapkan itu. Cuma ada jalannya untuk mendapatkan radhiyallahu an. Innalladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar
Apa itu sambungannya lagi? Khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Apa modal kita? Kita mendapat gelar radhiyallahu an Allah dalam Al-Quran. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Persis pagi ini kita melaksanakan dua itu. Kita beriman dan kita beramal soleh. Artinya semuanya ini orang-orang yang mendapat gelar orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Kata Ali bin Abi Thalib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Lahu arba'atun min kunuzil jannah. Ada 4 macam dari perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga 4 macam. Artinya 4 macam ini termasuk perbendaharaan surga, perlengkapan surga. Ada perlengkapan surga di dunia ini. Ada, Nabi menyebutkan. Ini menjadi perlengkapan indahnya surga. Apa 4 macam itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari fi Sahihain? Yang pertama, ikhfa'us sadaqah, menyembunyikan sedekah. Kada perlu pamer-pamer. Iya, sekalipun akhirnya orang tahu. Tapi kita tidak berniat memamerkan sedekah kita. Memang kalau bahasa sedekah di dalam Al-Quran itu bahasanya zakat. Kalau di luar daripada sedekah namanya apa? Infak. Ayat 60 surah apa? Ayat 60 Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara, at-taubah ya. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Allah menyebutkan 8 asnaf golongan manusia yang berhak menerima zakat. Tapi Allah sebut zakatnya itu dengan kalimat sedekah. Nah, dalam sedekah ada lagi apa? Infak. Infak itu apa? Yang dibagikan oleh Pak Hasan tadi berkeliling, infak katanya. Infak. Sedekah infak itu manusia tuh bersepupu sekali. Kalau kadang-kadang sanak. Bahkan kadang-kadang manusia itu lebih besar infak daripada sedekah. Sedekah zakat ditentukan dengan persentase 2,5%. Ditentukan dengan asnaf yang menerimanya 6 golongan. 8 golongan. Tapi kalau sedekah kada ada persentasenya. Berapa aja? Belum mendengar tadi bisik-bisik untuk buka puasa 4 juta sehari. Wah, itu cukup pian mbak 4 aja. Artinya 1 orang 10 malam. Cuma hendak bawa-bawaan lawan yang lain silahkan. 4 malam semalaman tuh orang mbak 4 boleh. Seorang 10 pang boleh. Tapi nilainya berbagi untuk berbuka puasa tuh apa? Allah akan memberikan ganjaran sebanyak orang yang berbuka. Orang yang ikut menitipkan dana untuk berbuka puasa itu, Allah akan berikan ganjaran sebanyak orang yang berbuka. Tapi tidak menggantikan puasanya. Kalau menggantikan puasanya, ya nang hari pertama mau undang 30 orang berbuka ke rumahnya, esok lo mencipulai berokok sidin. Pak Haji kenapa berokok? Aku sudah sebulanan jasidin puasa sesuai dengan hadis Nabi. Membukakan orang berpuasa mendapat nilai seperti orang yang berpuasa itu dengan tidak mengurangi nilai pahalanya. Hari semalam, hari pertama di rumahku orang 30. Maka aku sebulanan. Ini kepintaran benar Pak Hajinya tenang. Nang meringan-ringan akan. Padahal tidak. Itu nilainya. Maka ujalun bahagia luar biasa pada seseorang membukakan orang puasa. Bapak-bapak hadirin, bagi yang pernah Ramadan di Makkah itu, jangan pian kira agnia
Jangan pian kira orang yang kaya-kaya yang membagikan kurma itu untuk berbuka puasa. Justru para petani yang datang dari Taif, mereka angkut sendiri untuk dibawa ke Makkah, dibagikan untuk orang yang berpuasa. Artinya apa? Kalau bentuknya seperti ini, kada ada syarat untuk menerimanya. Kalau zakat tuh syaratnya 8. 8 tuh kada termasuk orang sugih menerima zakat di sini. Nah, kalau infak seperti buka puasa, orang sugih barataan karena makannya kada jadi masalah. Jadi jangan kaitkan buka puasa itu dengan sedekah, dengan zakat. Aku ada mau bertitip di masjid, karena nang makannya orang sugih pada aku. Ini kurang kaji berarti, kurang kaji. Kaji dengan benar. Boleh siapa aja yang berbuka. Para tajir-tajir, para orang-orang yang kaya berbuka bersama di Masjidil Haram tuh, yang kadang-kadang kurmanya datang dari seorang petani dari Taif. Luar biasa. Rasulullah SAW katakan, ikhfa'us sadaqah, orang yang merahasiakan sedekah, ini perbendaharaan surga. Perbendaharaan surga. Ibu-ibu, bapak-bapak, Rasulullah SAW katakan, Allah akan memanggil dari tiap-tiap pintu surga kepada orang yang selalu bersedekah. Dalam hadis yang sahih ini luar biasa. Pintu surga itu ada berapa? Ada 8. Semua dari pintu yang 8 itu yang dipanggilnya siapa? Orang yang senang sedekah dan infak. Ayo kalian lewat pintu mana? Lewat pintu mana? Silakan masuk ke surga. Tapi juga Nabi SAW katakan, pada hari kiamat itu Allah Ta'ala berseru, memanggil. Apa kata Allah? Ainas saimun. Mana tuh orang yang dulu berpuasa di dunia? Fayakumuna, maka mereka berdiri semuanya, berbaris yang berpuasa. Setelah mereka berdiri, maka Allah mempersilahkan masuk surga lewat pintu apa? Pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun. Satu orang pun kada danang masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan itu kecuali orang yang berpuasa. Artinya puasa memiliki pintu khusus. Infak, sedekah, semua pintu dipersilakan untuk masuk surga. Luar biasa. Setelah habis orang yang berpuasa masuk lewat pintu puasa, summa ughliqah, kata Nabi. Kemudian pintu Ar-Rayyan itu dikunci, ditutup. Kada menerima lagi orang nang kada berpuasa masuk di situ. Pertanyaannya, ujar ibu-ibu, kayak apa nang puasanya belang kambingan? Belang kambingannya tuh bukan kada puasa. Pada saat seorang wanita datang tamu bulanan, datang haid, seminggu, maka kami kada berpuasa. Tidak, ibu tuh pada hakikatnya berpuasa. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi tercinta, berkata, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salati. Diriwayatkan Imam Bukhari, aku disuruh Nabi membayari puasa yang tertinggal, tapi Nabi tidak menyuruhku membayari salat yang tertinggal. Lamun ibu datang bulan, lamun ibu-ibu haid, 2 yang ditinggalkan. Pertama salat, yang kedua puasa jika bulan Ramadan. Kalau puasa hitung berapa puasa yang ditinggalkan. Harus dibayar puasa itu di luar bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan. Membayarkannya apabila, kata para ulama sebagian, lebih cepat lebih baik. Kalau lebih cepat lebih baik itu berarti membayari mengkodok puasa yang tertinggal itu lebih awal daripada puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi dalam hadis yang sahih yang lain juga, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pernah membayari puasa yang tertinggal pada saat datang haid pada bulan Sya'ban tahun depan. Artinya setahun nih kada terbayar-bayar sampai bulan Sya'ban, maka waktu itu Aisyah membayari
Maksudnya paling tidak peristiwa dan hadis ini menjadikan pegangan bagi kita. Bolehkah ibu-ibu membayarnya di bulan Syawal? Boleh. Bulan Syawal kada terbayar, Zulkaidah bolehkah? Boleh. Zulhijjah bolehkah? Boleh. Sampai bulan Sya'ban. Yang penting lunas di bulan Sya'ban. Membayarinya bank dicicil. Sistem kredit kan banyak kok ini. Sampai amal ibadah kredit. 7 hari kada puasa dibayari 7 bulan. Bukan 7 bulan berpuasa, sebulan sehari. Bolehkah? Boleh. Yang penting tidak melewati bulan Ramadan yang akan datang. Nabi tidak pernah perintahkan kepadaku untuk apa? Untuk mengkodok solat yang tertinggal. Tapi puasa harus dikodok, solat tidak dikodok dalam hadis saya ini. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazrim fa innallaha ya'lamuhu. Surah Al-Baqarah ayat 270. Bismillah. Semua kita was-was, Pak. Apabila mendengar lewatnya mobil pemadam, was-was kita. Kenapa? Kalau pinatakan wadah kita. Padahal itu api mana? Api dunia, memang di dunia. Pernahkah kita was-was dengan api neraka? Adakah pemadam-pemadam yang disiapkan oleh kita untuk memadamkan dahsyatnya api neraka? Artinya gerakan pemadam ini luar biasa. Kurang apinya di Banjarmasin. Di Banjarmasin. Tapi perlu juga gerakan pemadam api neraka. Dan itu harus kita pikirkan. Kita pajahi berdahulu nerakanya sebelum kita masuk ke negeri akhirat. Kayak apa memajahinya? Banyak benar hadis Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, beberapa golongan orang yang diharamkan masuk neraka. Ini pegang kuat-kuat nih. Kalau diharamkan masuk neraka tuh berarti kada masuk neraka sama sekali. Beberapa orang yang diharamkan masuk surga, ini takut kita. Kalau diharamkan masuk surga pasti bukanya ke neraka. Ini pemadam-pemadam akhirat perlu digiatkan. Perlu digiatkan. Kalau mobil pemadam di dunia semua singkirkan. Orang yang memerlukan jalan harus memberikan ruang. Mereka diatur oleh undang-undang. Adakah undang-undang yang mengatur pemadam akhirat yang singkirkan segala yang lain, pokoknya kepada Allah lebih dulu? Jamaah sekalian rahimakumullah, keperluan kita itu sama, bahkan lebih. Untuk akhirat itu lebih dahsyat. Untuk akhirat itu lebih dahsyat. Karena apabila masuk neraka itu selama-lamanya. Tapi dalam sebuah hadis qudsi diceritakan, pada saat Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke surga bagi semua penghuni surga, dan Allah memasukkan ke neraka bagi semua penghuni neraka, selesai? Bukan selesai. Yang neraka sudah simpun dalam neraka, yang di surga sudah simpun dalam surga. Kemudian Allah berkata, Allah memanggil kepada para malaikat, wahai malaikat, cek yang ada di neraka. Kalau pina masih ada tersimpan hambaku yang memiliki iman sebesar zarrah, hambaku yang memiliki iman yang sangat kecil, jika masih ada tersimpan dalam neraka, bangkitkan dia, masukkan dia ke surga. Kada disebutkan ukuran iman yang paling kecil itu, kada disebutkan kayak apa bentuknya. Ya, paling tidak orang itu selama hidup mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat. Apalagi syahadat itu yang penting diucapkan di akhir daripada kehidupan. Ini menjadi iman yang besar, merontokkan segala kemusyrikan, merontokkan. Jadi pada saat neraka sudah penuh, surga sudah penuh, belum selesai. Allah masih cek lagi,
Adakah dalam neraka tuh yang beriman, yang pernah mengucapkan kalimat thayyibah? Bangkitkan dari neraka, masukkan ke surga. Namun kisah ini jangan membuat kita lalai. Oh, berarti asal mengucapkan 2 kalimat syahadat pasti masuk surga. Mengambil giliran yang itu. Ini sudah terakhir. Lawas digilas dulu di neraka, hanya dibangkitkan. Jadi kita kalau bisa jangan mampir, kalau bisa jangan singgah, karena berat sekali dahsyatnya api neraka itu. Jangan singgahnya apa? Hindari perbuatan-perbuatan yang membawa kita kepada dahsyatnya api neraka. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Surah Saba ayat 39. Tidak ada orang yang berinfak sesuatu apapun bentuk infaknya, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah pasti menyiapkan balasan. Akan dibalas oleh Allah infak itu. Bukan setelah kita infakkan selesai, tidak. Bahkan balasannya itu lebih besar. Berapa ukuran balasannya? Al-Quran macam-macam menyebutkan. Ada yang 1 diganjar 10. Ada yang 1 sedekah diganjar 700. Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah, pian isi itu amplop itu 1 juta umpamanya, pian serahkan kepada takmir, ini untuk buka puasa, hanya aku bisa 1/4 dari sehari, karena sehari 4 juta, 1 juta. Maka nang 1 juta itu diganjar 700 kali lipat, berarti 700 juta. Tapi jangan terlalu banyak menghitung, akhirnya keikhlasan kita dan terlalu berbangga kita dengan amal ibadah. Seperti menanamkan 1 biji, tumbuhnya 7 tangkai, setiap tangkai buahnya 100 biji. Allah luar biasa menggembirakan bagi orang-orang yang berinfak. Cukupkah sampai 700 kali lipat? Belum cukup. Wallahu yudha'if liman yasha. Bahkan Allah memberikan yang lebih besar daripada itu bagi yang Allah kehendaki. Bagi yang Allah kehendaki. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, menyembunyikan sedekah adalah kunuzil jannah. Kanzun min kunuzil jannah, 1 dari perbendaharaan surga. Yang kedua, kitmanul musibah, menyembunyikan musibah. Tidak terlalu banyak bercerita dengan ujian yang Allah timpakan. Ini selismaan seminggu sebanjaran tahu. Iya kayak apa ada tahu pang, ya kajian rengos-rengos. Lalu beredar kisahnya, si Dinto hanya boleh umrah lalu pindah bengusan. Memang kan hendak memberitahu, tapi kadang kalau disembunyikan. Jika satu musibah menimpa kita, ujian menimpa kita, penyakit menimpa kita, maka yang paling utama untuk tidak mengadukan dan menceritakan itu kecuali hanya kepada Allah semata. Min kunuzil birra, dari perbendaraan kebaikan, kitmanul masaibu wal imradu was sadaqah. Abu Dhaim meriwayatkan hadis ini yang disahihkan oleh Imam As-Suyuti. Lebih banyak manusia itu lulus diuji dengan musibah daripada manusia itu diuji dengan kesenangan. Yang senang, yang susah itu kan ujian. Kadang-kadang yang lebih cerdas menasehati itu siapa? Yang senang, yang berkemampuan. Pada saat yang susah itu datang, apalagi berusaha minta bantuan kepada yang berkemampuan, yang berkemampuan ini membriefing lawan nang susah itu. Ujian hidup tuh sabar. Padahal tujuannya kan hendak meminjami. Dinasihatinya habis-habisan. Jika yang tidak mampu ini berani bercerita, maka dia katakan, Pak Haji, pian sugih itu ujian juga.
Mampu tidak pian menerima ujian itu? Bagaimana kata Pak Haji? Mampunya membagi, mau kada membagi harta yang Allah titipkan kepada sampean? Nih, makanya Allah menguji dengan kesusahan, Allah menguji dengan kesenangan, yang lebih banyak berhasil ujian dengan kesusahan. Bapak hadirin rahimakumullah, perbendaharaan yang ketiga adalah silaturahim. Menyambung silaturahim, membina silaturahim. Ini berbicara tentang surga. Sampai Nabi Muhammad SAW mengatakan, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan mendapatkan surga orang yang memutuskan silaturahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang ingin rizkinya luas, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, umur panjang, rezeki luas, itu memang harapan kita semua. Maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Sekalipun kata para ulama, umur itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana arti umur yang panjang itu? Adalah umur yang diberkahi. Umurnya kada banyak, 54 tahun. Kalau kada salah Imam Syafi'i 50 berapa tahun. Tapi mewarnai dunia. Ada nang umurnya saling tuhaan. Jadi umur yang diberkahi, umur yang diberkahi. Laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimahu wa salaha. Muttafaqun alaih. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, bukan menyambung tali silaturahim namanya kalau silaturahim sudah terhubung. Kita yang duduk nih bukan menyambung silaturahim, kita ini membina silaturahim. Tidak ada yang berbantahan di antara kita, bertemu dengan tampil, senyum, kemudian bermusafahah, saling bertanya sehat ajakah dan sebagainya. Ini bukan menyambung, tapi menghubungkan, membina kembali silaturahim. Walakinnal wasil, tapi yang dikatakan menyambung silaturahim itu silaturahim yang putus kemudian disambung kembali, menyambung kembali, bisa akrab kembali, dan ini luar biasa ganjaran pahalanya. An Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan qala, ya Rasulullah, akhbirni bima yadkhulunil jannah wa yubaidu finnar. Kata Abu Ayyub, laki-laki berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku dengan apa aku melakukan sesuatu sehingga aku dimasukkan ke surga dan dilepaskan daripada api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, laqad wufiqah, sungguh engkau mendapat taufik dari pertanyaanmu itu. Mon bahasa kita tuh, pertanyaanmu sangat bermutu, dan orang yang bertanya seperti ini orang yang berada dalam taufiknya Allah Ta'ala. Taufik tuh lawan hidayah tuh karena berbeda. Hidayah dan taufik tuh berbeda. Hidayah tuh petunjuknya, taufik tuh semangat mengamalkan petunjuk itu. Nah kemudian engkau mendapat taufik, kata Allah, engkau bertanya seperti itu. Kata Nabi Muhammad SAW, au qala laqad hudiya, atau engkau mendapat hidayah. Kaifa qultu, apa yang kamu tanyakan tadi? Maka fa'adar rajul, seorang laki-laki mengulangi pertanyaan itu. Ya Rasul, ajarkan kepadaku supaya aku dimasukkan ke surga
dan dijauhkan daripada api neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'a. Syaratnya hendak masuk surga tuh beribadah dengan benar kepada Allah, jangan menyekutukan Allah. Ini syarat utama. Syarat paling utama. Ibadah dan akidah. Akidah diperbaiki, ibadah dibenarkan. Kemudian syarat yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Padahal salat ini juga ibadah. Tapi salat memiliki kedudukan tersendiri. Karena apa? Meninggalkan salat dengan meninggalkan puasa jauh sekali ancamannya berbeda. Tidak melemahkan puasa, boleh ditinggalkan tidak. Tapi meninggalkan salat tuntutannya luar biasa. Tapi justru nang paling banyak tuh salat yang ditinggalkan. Orang mampu puasa sebulanan, tapi banyak yang tidak mampu salat 5 kali sehari. Wa tu'tiyaz zakah, orang yang menunaikan zakat. Wa tasilu dza rahimaka, dan menyambung tali silaturahim. Puas sahabat itu setelah Nabi jelaskan, summa adbarak, kemudian dia meninggalkan, dia pergi meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kepada sahabat yang lain? In tamassaka bima amartu bihi dakhalal jannah, rawahul Bukhari wa Muslim. Jika dia mengamalkan apa yang kusampaikan kepadanya tadi, maka dia pasti dimasukkan Allah ke dalam surga. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, perbendaharaan surga. Wa qulu wa qawlu la haula wa la quwata illa billah. Satu kalimat yang sangat mulia. Ini bahagian daripada hauqalah. Namanya hauqalah, tapi hauqalah ini zikir. Hauqalah ini zikir. La haula wa la quwata illa billah namanya hauqalah. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin namanya hamdalah. Apalagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya orang sudah kematian berarti. Siapa yang membaca hauqalah, aksiru min qauli la haula wala quwata illa billah. Perbanyak engkau mengucapkan la haula wala quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Karena itu adalah perbendaharaan dari perbendaharaan surga. Dari perbendaharaan surga. Yang terakhir ulun ingin sampaikan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, sahabat Nabi yang senior, la haula anil ma'siyah, la haula anil ma'siyatillah illa ya'simatuhu wala quwata an ta'atihi illa bima'unatihi. Kada ada daya untuk melakukan maksiat kecuali atas perlindungan Allah Ta'ala. Maka hari-hari itu kita minta lindungi lawan Allah, jangan melakukan kemaksiatan. Wala quwata, dan kada-kada ada kekuatan ala ta'atihi, atas taatnya, kata Ibnu Mas'ud, illa bima'unatihi, kecuali atas pertolongan Allah Ta'ala. Pagi ini kita orang-orang yang ditolong oleh Allah. Yang lain tidak mampu mengangkat takbir, kita mengangkat takbir. Semua itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.